Bab 656 perjalanan itu tidak sia-sia. Qiao menjelaskan, Kaisar Iblis Alien menjadi jauh lebih lemah setelah terluka parah oleh Kaisar Kuning, kemudian kami bertarung selama 7 hari 7 malam dan akhirnya, dia memenggal kepalaku sementara aku menusuk jantungnya, kami mati bersama. Qin Haodong tercengang dengan apa yang dijelaskan Qiao. Ternyata perang kuno itu sama sekali berbeda dari cerita dan legenda. Namun, perang itu bahkan lebih tragis. Qiao mengangkat kepalanya dan menghela napas panjang. Perang itu sangat sengit, kami manusia, termasuk Xingtian, Hou Tu, Gongong, Zurong, Yinglong, Nyuba, dan praktisi lainnya mengorbankan nyawa mereka dalam perang ini. Li Jiumei mengajukan pertanyaan lain, bagaimana dengan Alien Demons, apakah kamu membunuh mereka semua? Qiao berkata, ada banyak dari mereka yang telah melakukan perjalanan waktu, meskipun kita telah membunuh Kaisar Iblis Alien dan pasukan utamanya, masih ada beberapa yang berhasil melarikan diri. Mereka bersembunyi di sudut-sudut gelap dan menunggu kesempatan untuk membuka celah ruang angkasa dan membawa orang-orang mereka ke sini dari dunia lain. Mereka masih bermimpi menduduki tanah kami. Masih ada beberapa iblis alien dan itulah alasan utama mengapa aku meninggalkan jiwaku dan memintamu untuk datang ke sini. Qin Haodong bertanya, sudah 5.000 tahun sejak perang kuno pecah dan sejauh ini aku belum mendengar tentang alien demons, apakah ada kemungkinan mereka semua sudah mati sekarang? Qiao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin, para iblis alien itu kuat dan kurasa mereka memiliki umur yang sangat panjang meskipun aku tidak punya bukti, mereka mungkin hidup selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Selain itu, mereka pandai bertransformasi, sehingga mereka dapat dengan mudah berevolusi menjadi manusia dan hidup di antara kita. Meskipun aku dibunuh oleh Kaisar Iblis Alien, aku cukup kuat, jadi rohku masih ada untuk beberapa waktu. Aku pernah meramal keturunan manusia dan aku menemukan bahwa akan ada bencana besar bagi kalian dalam 5.000 tahun. Aku percaya bahwa itu ada hubungannya dengan iblis alien. Qin Haodong mendengarkan dengan saksama karena ini terkait dengan takdir manusia. Dia bertanya, Tuan Qiao, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh alien demons, tetapi ada dua hal yang harus kau perhatikan. Pertama, cepatlah dan kembangkan kekuatan manusia untuk melawan alien demons. Selain itu, kalian juga perlu menambal celah dan bekerja sama. Kaisar Iblis Alien ingin menebar perselisihan dan kita tidak bisa membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Keturunan suku Jiuli dan Kaisar Kuning tidak boleh saling membenci tanpa alasan. Qiao menambahkan, legenda yang kau ceritakan padaku sebelumnya telah diwariskan kepada manusia sejak lama dan pasti memiliki pengaruh yang dalam pada pikiranmu. Aku baru saja mengatakan kebenaran kepadamu, tetapi keturunan suku Jiuli saja tidak dapat membuat keturunan Kaisar Kuning mempercayainya. Oleh karena itu, warisan yang kutinggalkan ini hanya bisa dibuka bersama oleh perawan suci suku Jiuli dan putra dewa yang merupakan keturunan Kaisar Kuning. Kalian berdua berasal dari dua klan yang berbeda dan jika kalian memberitahu orang lain berita itu bersama-sama, mereka akan mempercayainya, keraguan mereka akan terpecahkan dan kita manusia dapat bekerja sama untuk melawan iblis alien. Setelah mendengarkan penjelasan Qiao, Li Jiumei akhirnya mengerti mengapa mereka tidak dapat membuka daerah terlarang selama beberapa tahun terakhir. Putra dewa pastilah keturunan Kaisar Kuning. Qin Haodong bertanya, apa saja ciri-ciri iblis alien itu, bagaimana kita bisa menemukannya? Qiao menjelaskan, kekuatan iblis alien itu sangat mirip dengan segel pada pedang Xuan Yuan milikmu, tetapi akan sulit menemukannya jika mereka mencoba menyembunyikannya. Cara terbaik adalah meningkatkan kekuatanmu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Menurut prediksiku, tidak lama lagi iblis alien akan melancarkan perang, kalian harus bersiap sesegera mungkin. Li Jiumei berkata, Tuan Qiao, suku Jiuli kami telah merosot karena kami tidak mendapatkan warisanmu, tolong berikan kami kemampuan ilahimu. Qiao berkata, sekarang aku sudah menyelesaikan apa yang ingin kukatakan, jadi aku akan menggunakan sisa-sisa jiwaku untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Pada saat yang sama, aku juga akan mewariskan teknik-teknik suku Jiuli kepadamu, kau perlu mengajari anggota klan lainnya. Setelah itu, sosoknya yang tinggi tiba-tiba menyusut dan akhirnya berubah menjadi titik cahaya, menghilang di otak Li Jiumei. Li Jiumei, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba merasakan banyak benda baru muncul dalam benaknya, yang semuanya merupakan bagian dari warisan Qiao. Mantra Perang Dewa. Ini adalah metode kultivasi Qiao. Dia perlahan-lahan menggunakan kekuatannya dan mulai menyerap kekuatan jiwa Qiao berdasarkan metode mantra Perang Dewa. Qin Haodong melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah tempat yang sangat aman. Dia tidak perlu melindungi Li Jiumei, jadi dia berjalan-jalan di kuil suci. Qiao adalah dewa kuno yang agung, jadi pasti ada beberapa harta karun yang berharga. Namun, Qin Haodong tidak menemukan apapun setelah berkeliling di seluruh tempat itu. Pada saat ini, dia melihat sebuah kotak kecil di kuil dan dia dapat merasakan beberapa fluktuasi ki spiritual di sekitarnya. Apa ini? Mungkinkah ini semacam harta karun? Qin Haodong segera berjalan mendekat untuk melihatnya.
Tidak ada formasi pertahanan di sekitarnya dan dia membukanya dengan mudah. Ada dua batu seperti giok putih di dalamnya. Batu-batu itu mengeluarkan ki spiritual yang kaya setelah dia mengangkat tutupnya. Ya ampun, Tuan Chiyou, kau sangat baik padaku. Qin Haodong berseru dengan sangat gembira. Ternyata ada dua batu roh tingkat atas di dalam kotak itu. Batu-batu itu sama bagusnya dengan 12 zodiak Tiongkok dalam hal kualitas. Selain 12 zodiak Cina, sebenarnya ada batu roh tingkat atas lainnya di dunia. Kotak yang menyimpan batu roh juga merupakan harta karun dan ada kekuatan penyegelan samar di atasnya. Karena kotak inilah ki spiritual dari batu-batu itu tidak hilang dan telah terpelihara untuk waktu yang lama. Itu bagus. Yang dia inginkan sekarang hanyalah batu roh tingkat atas, jadi dia langsung memasukkan kotak dan batu-batu itu ke dalam cincin penyimpanannya. Bersama dengan dua batu yang diperolehnya dari 12 zodiak Tiongkok, ia kini memiliki 4 batu roh tingkat atas. Namun, ia juga membutuhkan lebih banyak ki spiritual untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir. Ia memutuskan untuk berusaha mencapai tingkat berikutnya setelah mengumpulkan 6 batu roh. Dia menoleh ke arah Li Jiumei, yang masih terus meningkatkan kemampuannya. Pada saat ini, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya dan dia berusaha menembus hambatan alam kekuatan tertinggi. Dia tampaknya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk menyelesaikannya. Qin tidak melakukan apa-apa, jadi dia berjalan-jalan di sekitar aula suci sekali lagi. Dia penasaran dengan struktur aula itu, karena megah dan luas. Ia berjalan perlahan ke belakang dan kemudian ia menemukan bahwa ada pintu belakang di belakang aula. Ia membukanya dan melihat sebuah kebun tanaman obat. Ya Tuhan! Mata Qin Haodong hampir keluar dari rongganya saat melihat kebun herbal ini. Ada banyak herbal berharga, dikelilingi oleh ki spiritual yang kaya. Ginseng ini setebal lengan anak-anak, itu pasti ginseng darah berusia 10.000 tahun. Ya ampun! Ganoderma lucidum berdaun 7 benar-benar bisa tumbuh sebesar itu, besar sekali, aku tidak percaya. Wow, rumput es 9 daun ternyata punya bunga es. Apakah ini rumput pemurni jiwa? Qin Haodong mengambil ramuan merah menyala. Rumput pemurni jiwa dapat membakar jiwa manusia dan biasanya digunakan oleh para kultivator jahat untuk memurnikan boneka. Dia tidak menyangka akan ada ramuan seperti itu di bumi. Sebagai seorang praktisi pengobatan Tiongkok, dia hampir menjadi gila saat melihat bahan obat yang berharga ini. Kebun itu telah terisolasi selama 5.000 tahun. Ada begitu banyak jenis tanaman herbal dan tak seorang pun pernah ke sana selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, sedotan saja mungkin sudah berusia 5.000 tahun, apalagi bahan obat berharga lainnya. Bagus sekali, dengan ramuan berharga ini, aku bisa memurnikan pil tingkat tinggi untuk membantu orang-orang di sekitarku meningkatkan kultivasi mereka lebih cepat. Nilai ramuan ini tidak kurang dari 2 batu roh tingkat atas. Qin Haodong mengeluarkan peralatannya dan memetik tanaman herbal dengan hati-hati. Semua tanaman herbal ini adalah tanaman herbal spiritual yang telah tumbuh selama ribuan tahun, jadi ia hanya mengambil bagian yang dibutuhkannya tanpa merusak akarnya. Beberapa tahun kemudian, tanaman herbal tersebut akan tumbuh kembali. Setelah memetik ramuan spiritual, Qin Haodong berjalan mengelilingi aula suci sekali lagi. Namun kali ini dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Tetapi dia sangat puas dengan 2 batu roh tingkat atas dan merasa perjalanan itu sepadan. Dia menoleh ke belakang dan mendapati bahwa Li Jiumei telah mencapai tingkat kelima dari kekuatan tertinggi. Namun, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan kultivasinya. Dia terkejut dengan kekuatan Chiyou. Chiyou benar-benar dewa kuno yang hebat dan dia dapat membantu Li Jiumei membuat kemajuan besar hanya dengan sedikit jiwanya yang tersisa. Duduk di sebelah Li Jiumei, dia memikirkan kata-kata Chiyou dan sebuah masalah membebani pikirannya. Tidak ada yang lebih penting daripada iblis alien, yang merupakan musuh potensial yang bersembunyi dalam kegelapan. Prioritas mereka adalah menyelesaikan kontradiksi, meningkatkan kultivasi mereka, dan bekerja sama untuk melawan musuh bersama. Kalau tidak, jika sisa-sisa iblis alien benar-benar menghancurkan celah angkasa sekali lagi, tidak ada tokoh sekuat Kaisar Kuning dan Chiyou yang dapat memperbaikinya. Pada saat itu, bumi akan menghadapi bencana dan mungkin umat manusia akan musnah. Chiyou benar-benar telah mencurahkan banyak pikiran untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut. Ia ingin mereka menyebarkan rahasia kuno dan menyelesaikan perseteruan antara keturunan Kaisar Kuning dan suku Jiuli. Namun Chiyou tidak pernah menyangka bahwa setelah kematiannya, konflik di antara mereka tidak lagi menonjol. Sebaliknya, istrinya, Yao Li, menciptakan sekte kegelapan dan telah berperang melawan keturunan Kaisar Kuning selama ribuan tahun. Ia yakin bahwa setelah mereka keluar, perseteruan antara suku Jiuli dan keturunan Kaisar Kuning akan segera terselesaikan. Namun, hal yang paling sulit adalah bagaimana menangani konflik antara sekte kegelapan dan rumah pedang Qihang. Dia adalah guru suci rumah pedang Qihang dan semua orang pasti akan percaya apa yang dia katakan dan mengikuti perintahnya. Namun, gerbang iblis berbeda. Awalnya, dia harus membuat Yao Li modern percaya padanya. Namun,
Yao Li berada di level Sein dan baru saja membunuh keempat Raja Gerbang Iblis. Dia takut dia akan terbunuh sebelum dia bisa mengatakan apapun padanya. Setelah berpikir cukup lama, ia menyadari bahwa hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kultivasinya dan membantu semua orang di sekitarnya menjadi kuat. Hanya ketika ia cukup kuat, ia dapat membujuk Yao Li. Jika tidak, semuanya hanyalah khayalan belaka. Dia menoleh ke belakang dan mendapati bahwa Li Jiumei masih belum menunjukkan tanda-tanda menyelesaikan kultivasinya. Jadi dia mengeluarkan tungku senong dan mulai memurnikan ramuan itu. Semua ramuannya diperoleh dari kebun Master Chiyou dan suku Jiuli juga merupakan kunci untuk melawan iblis asing. Jadi Qin Haodong memutuskan untuk memurnikan beberapa pil bagi mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka terlebih dahulu. Bab 657 Kebun Herbal. Selama kurun waktu ini, Li Jiumei menyerap dan memurnikan kekuatan jiwa ilahi yang ditinggalkan Chiyou, sementara Qin Haodong memurnikan sejumlah pil. Tanpa bantuan si kecil, pil yang disulingnya memiliki kualitas dan kecepatan yang lebih rendah. Namun, sekarang dia berada pada kekuatan tertinggi tingkat ke-9, yang cukup untuk menutupi kekurangan sebelumnya. Yang terpenting adalah ramuan-ramuan itu berkualitas tinggi dan semuanya berusia lebih dari 5.000 tahun. Oleh karena itu, pil-pil yang disempurnakannya kali ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Setelah membuat cukup banyak pil penguat besar dan pil pengumpul energi, Qin Haodong mulai memurnikan pil kehidupan dan pil penerobosan orang suci pada tingkat yang lebih tinggi. Dia tidak memiliki bahan-bahan medis yang sesuai dan kultivasinya juga tidak cukup tinggi untuk memurnikan pil tingkat tinggi seperti itu. Namun sekarang semuanya berbeda. Pil kehidupan yang menyegarkan dan harum segera diproduksi. Fungsinya mirip dengan pil pengumpul energi, tetapi efeknya lebih kuat. Para prajurit dengan kekuatan tertinggi dapat mencapai level berikutnya setelah meminumnya. Pil penembus Sein dapat menggandakan peluang seorang master tingkat 9 dengan kekuatan tertinggi untuk menerobos hambatan tahap suci. Pil-pil ini sangat berharga, tetapi dia tidak membuat terlalu banyak karena hanya ada beberapa master tingkat 9 di sekitarnya. 3 hari kemudian, Qin Haodong telah membuat cukup banyak pil dan Li Jiumei juga telah menyelesaikan kultivasinya. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya dan jelas bahwa gadis ini telah mencapai master tingkat ke-9 dari alam kekuatan tertinggi. Qin Haodong berkata, akhirnya kau bangun juga, selamat, kau sekarang berada di tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi. Li Jiumei berkata dengan gembira, mantra perang dewa benar-benar menakjubkan. Jauh lebih efektif daripada metode yang kita gunakan sebelumnya. Selain itu, jiwanya masih kuat sekarang. Meskipun aku sekarang berada di level ke-9, aku baru saja menggunakan sebagian kecil jiwanya. Aku yakin bahwa aku setidaknya bisa mencapai tahap suci setelah menyerap semuanya. Qin Haodong melanjutkan, kamu tidak boleh terlalu cemas tentang kultivasi, lagi pula, kultivasimu sebelumnya terlalu rendah dan kamu mungkin berakhir dengan fondasi yang tidak stabil jika kamu membuat kemajuan besar sekaligus, sebaiknya kamu mengonsolidasikannya sebelum melangkah lebih jauh. Li Jiumei setuju, saya setuju, sekarang saya harus keluar dan memberitahu anggota klan saya berita tentang Chiyou sesegera mungkin, wah, saya juga harus menyampaikan mantra perang dewa kepada mereka semua. Hanya ketika mereka menjadi cukup kuat, kita dapat melawan iblis alien dan memenuhi keinginan terakhir Master Chiyou. Qin Haodong mengangguk dan berkata, aku bisa membantumu. Sambil berbicara, mereka berbalik dan segera tiba di pintu masuk area terlarang. Li Jiumei telah menerima warisan Chiyou, yang tentu saja termasuk cara untuk membuka area terlarang. Dia menepuk dinding di sebelahnya dan lubang di dinding itu perlahan terbuka. Meskipun mereka telah tinggal di sana selama 3 hari, Li Wanquan telah menjaga pintu masuk bersama penduduk desa Hamong lainnya. Mereka langsung berkumpul dengan gembira saat melihat Qin Haodong dan Li Jiumei. Li Wanquan meraih tangan Jiumei dan bertanya dengan gugup, bagaimana, apakah kamu mendapatkan warisan Chiyou? Li Jiumei mengangguk dan berkata kepada semua anggota klannya, Guru Besar Chiyou telah memberikan semua warisannya kepadaku dan aku akan mewariskan mantra perang dewa dan formula lainnya kepada semua orang, kami, suku Jiuli, pasti akan menjadi kuat lagi. Hiduplah, hiduplah Guru Agung Chiyou, hiduplah perawan suci. Hebat, suku Jiuli akhirnya bisa bangkit dan berkuasa. Kami telah menunggu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkannya, kami adalah keturunan Chiyou. Para anggota suku Hamong Village sangat gembira mendengar berita ini dan wajah mereka bahkan berlinang air mata. Mereka telah menunggu selama ribuan tahun dan akhirnya impian mereka menjadi kenyataan. Setelah sorak-sorai, banyak anggota suku Jiuli mengerumuni Qin Haodong dan Li Jiumei, memuji mereka dan mereka kembali ke desa bersama. Ketika kerumunan sudah bubar, Li Jiumei segera meminta Li Wanquan untuk mengumpulkan puluhan anggota inti suku mereka dan memberitahu mereka tentang kematian Chiyou dan invasi iblis alien. Semua orang tercengang mendengar perkataannya. Kisah ini benar-benar berbeda dari kepercayaan yang telah mereka anut selama ribuan tahun. Ternyata Chiyou telah tewas dalam pertempuran dengan orang luar dan Kaisar Kuning tidak membunuhnya.
Kalau saja Li Jiumei bukan perawan suci dan mereka tidak baru saja kembali dari daerah terlarang, mereka pasti akan mengira bahwa mereka hanya omong kosong. Li Jiumei menjelaskan, menurut instruksi Dewa Agung Qiyou, kami suku Jiuli harus meningkatkan kekuatan kami sesegera mungkin dan kemudian bersiap untuk melawan iblis alien untuk melindungi ras manusia kami. Li Wanquan berkata, karena ini adalah perintah Qiyou, kami suku Jiuli pasti akan mematuhinya tanpa ragu-ragu. Jika iblis alien muncul, kami akan melawan mereka, bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Anggota klan lainnya pun setuju setelah mendengar perkataannya. Mereka bertekad untuk melawan para penjajah sebagai keturunan dari perang dewa. Pada saat ini, Qin Haodong menyela, teman-teman, iblis alien telah membunuh dua senior, Kaisar Kuning dan Qiyou. Dia pasti kuat, jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita karena keberanian saja tidak cukup untuk menangkis serangannya. Kali ini, Jiumei membawa kembali warisan Qiyou, jadi luangkan waktu untuk berkultivasi, aku dapat membantumu untuk berkembang lebih cepat. Li Jiumei kemudian berkata, Haodong benar, aku membawa kembali mantra perang Dewa Qiyou dari daerah terlarang, sekarang aku akan mengajarkannya kepadamu dan mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Kemudian dia menjelaskan metode kultivasi mantra perang dewa. Semua orang kemudian duduk bersila di tanah, mempraktikkan mantra sesuai dengan instruksi Li Jiumei. Sebagai keturunan suku Jiuli dengan garis keturunan perang dewa, mereka berlatih mantra perang dewa dengan kecepatan dan kualitas yang lebih tinggi. Orang-orang ini segera menguasai mantra perang dewa dan juga mulai menjalankan rutinitas hebat. Tak lama kemudian, suara bergerak orang-orang yang menerobos bergema di seluruh tempat. Semua orang yang hadir adalah para elit desa Hamong. Keterampilan mereka tetap stagnan karena kurangnya metode kultivasi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mereka membuat kemajuan besar setelah menerima mantra perang dewa dan mengatasi semua rintangan sebelumnya. Li Wanquan, Li Longhai, dan Song Ying semuanya telah mencapai tingkat ke-9 dari kekuatan tersembunyi. Mereka sangat ingin membuat terobosan begitu mereka memperoleh mantra perang dewa. Tetapi setelah sekian lama, mereka tetap tidak dapat mencapai alam kekuatan tertinggi meski letaknya ada tepat di bawah hidung mereka. Qin Haodong berjalan di belakang Li Wanquan dan menepuk titik baihuinya. Li Wanquan merasa seolah-olah sebuah petir menyambar dalam benaknya dan rintangan yang telah menghalanginya selama bertahun-tahun tiba-tiba menghilang. Ki sejatinya mengalir deras seperti sungai dan ia mencapai alam kekuatan tertinggi dalam sekejap. Kemudian Qin Haodong memasukkan pil pengumpul energi yang baru disempurnakan ke dalam mulutnya. Li Wanquan merasakan ki sejati yang kuat muncul dari dantiannya dan dia bahkan akan mencapai tingkat kedua dari kekuatan tertinggi. Kemudian dia membantu Li Longhai dan Song Ying mengatasi rintangan mereka. Dia juga berkeliling dan membagikan pil sesuai dengan kultivasi mereka yang berbeda. Setelah meminum pil, orang-orang ini, yang telah berhasil menembus level tersebut, mengalami kemajuan lebih jauh. Beberapa telah naik 2 level, sementara yang lain telah naik 3 atau bahkan 4 level. Dalam waktu kurang dari setengah hari, anggota inti desa Hamong ini telah berubah total dan masing-masing dari mereka telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Li Wanquan mendatangi Qin Haodong dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Qin kecil, kamu benar-benar putra dewa desa Hamong kami, terima kasih atas nama seluruh rakyat kami. Anggota klan lain yang berdiri di belakangnya juga membungkuk dan berteriak serempak, terima kasih, putra dewa, terima kasih, dokter ajaib kecil. Qin Haodong segera membantu Li Wanquan berdiri dan berkata, kakek, tidak apa-apa. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita dan melawan iblis alien bersama-sama. Kemudian dia bertanya, kakek, di mana orang-orang yang kutangkap beberapa hari lalu, bisakah kakek membawaku untuk melihat mereka? Li Wanquan berkata, mereka dikurung di desa kita, ayo kita pergi bersama dan melihat-lihat. Orang-orang ini telah dikurung di desa Hamong dan dia tidak punya waktu untuk menginterogasi mereka karena dia sibuk menangani urusan daerah terlarang. Li Wanquan membawa Qin Haodong dan Li Jiumei ke gunung belakang desa Hamong. Di sana ada penjara sederhana dan jika seseorang melakukan kesalahan di desa, dia akan dikurung di sana. Penjaga itu adalah seorang pemuda dari keluarga Li Wanquan dan namanya adalah Li Dabao. Dia bergegas menghampiri saat melihat Li Wanquan. Bagaimana kabar orang-orang itu? Tanya Li Wanquan. Mereka semua terkunci di sini. Li Dabao berkata dan kemudian membuka pintu. Sebenarnya, tidak banyak tahanan di dalam. Hanya 7 atau 8 dari mereka yang masih hidup, sementara yang lainnya telah dibunuh oleh anggota klan yang marah. Bagaimanapun, menerobos masuk ke daerah terlarang adalah kejahatan berat bagi orang-orang suku Jiuli. Jika bukan karena perintah Qin Haodong untuk menjaga mereka tetap hidup, orang-orang ini tidak akan selamat. Qin Haodong masuk ke dalam penjara dan melihat orang-orang berpakaian hitam. Mereka telah menderita luka-luka dan hanya makan bubur selama beberapa hari terakhir. Mereka semua berada di ambang kematian sekarang. Qin Haodong mendatangi pemimpin yang kakinya dan lengannya telah dipotong olehnya. Dia mengerutkan kening dan tidak menemukan aura di sekitarnya. Jelas pria ini telah lama mati.
Ia menundukkan tubuhnya dan membuka cadar yang menutupi wajah lelaki itu. Lelaki itu adalah orang timur, tetapi wajahnya gelap. Jelaslah bahwa ia bunuh diri dengan menenggak racun. Li Wankuan mengerutkan kening melihat mayat itu. Dia berbalik dan berkata, "Apa yang terjadi, bagaimana kamu membunuhnya?" Li Dabao berkata dengan ekspresi bingung, "Saya tidak tahu, dia baik-baik saja tadi malam dan saya tidak tahu bagaimana dia meninggal." Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini terlalu sederhana dan naif, mereka tidak memiliki pengalaman menjaga prajurit maut, mereka juga tidak tahu bagaimana menginterogasi tahanan. Melihat Qin Haodong sedikit kesal, Li Wankuan memarahi Li Dabao, "Dasar tidak berguna, tugas sekecil itu saja tidak bisa kau selesaikan, kau tidak akan diizinkan makan malam ini." Li Dabao tampak sedih dan bergumam, "Memangnya kenapa kalau dia mati? Dia telah membunuh begitu banyak anggota klan kita dan dia pantas mati." Bab 658 Tato muncul lagi. Li Wankuan berkata dengan marah, "Beraninya kau berbicara seperti itu padaku." Melihat dia benar-benar marah, Li Dabao segera menutup mulutnya. Qin Haodong berkata, "Lupakan saja, ayo kita pergi dan lihat yang lain." Kemudian dia pergi ke ruangan lain di sebelahnya, di mana seorang pria berpakaian hitam dikurung. Meskipun mata anak kecil itu tampak putus asa, dia masih hidup. Jelas, dia tidak punya keberanian untuk bunuh diri. Qin Haodong mendekat dan melepas syal dari wajahnya. Dia memiliki wajah oriental. Dia langsung menggunakan manipulasi pikiran dan bertanya, "Kamu dari mana?" Si kecil berkata langsung dalam bahasa Huaxia, "Saya dari Huaxia." Qin Haodong bertanya lagi, "Karena kamu dari Huaxia, mengapa kamu berpakaian seperti pria Nihon?" "Saya tidak tahu, Kapten meminta kami melakukan ini." "Siapa kalian? Apakah kalian tentara?" Lelaki itu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong dan berkata, "Aku tidak tahu, waktu aku masih muda, aku dibawa ke kamp militer, aku sudah berlatih selama bertahun-tahun dan aku baru dibawa keluar saat diberi tugas. Kali ini, Kapten menyuruh kami untuk menjalankan misi dan kami diminta untuk berpakaian seperti orang Nihon, kami hanya melaksanakan perintah yang diberikan, kami tidak tahu apa-apa lagi." Qin Haodong berkata, "Apakah kamu seorang pejuang?" Inilah yang paling dikhawatirkannya. Orang-orang ini jelas bukan pejuang, tetapi mereka memiliki kemampuan tempur yang luar biasa dan bahkan lebih kuat dari pejuang biasa. Si kecil berkata, "Tidak, yang biasa kami lakukan adalah latihan fisik dan kami juga harus membiasakan diri dengan pakaian yang kami kenakan." Baru pada saat itulah Qin Haodong menyadari pakaian orang ini. Ia melepas mantelnya dan menemukan bahwa memang ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Ada berbagai macam garis, juga semacam mekanisme di dalamnya. "Pakaian macam apa ini?" Pria itu berkata, "Ini adalah pakaian tempur yang kami kenakan selama menjalankan misi. Kami tidak tahu nama spesifiknya, tetapi yang kami tahu bahwa saat kami mengenakannya, kami akan menjadi lincah dan keterampilan kami akan meningkat pesat, seperti manusia super dalam film." Qin Haodong mengulurkan tangan dan melepas celananya. Ia melemparkannya ke Li Dabao, yang berdiri di sampingnya, dan berkata, "Coba saja." Li Dabao tidak mengerti mengapa, tetapi pria di depannya adalah putra dewa yang mereka hormati. Dia harus mematuhi perintah dan dengan patuh mengenakan pakaiannya sendiri. Qin Haodong bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" "Saya merasa tubuh saya sangat ringan." Li Dabao meregangkan anggota tubuhnya sambil berbicara. Qin Haodong berkata, "Lemparkan pukulan ke arahku." "Apakah itu baik-baik saja?" Li Dabao bertanya dengan sedikit ragu. Li Wankuan tahu bahwa Qin Haodong pasti punya tujuan lain. Dia berteriak, "Ikuti perintahnya, dengan kemampuanmu yang terbatas, apa yang bisa kau lakukan untuk menyakiti putra dewa?" Li Dabao merasa bahwa dia benar. Dia adalah orang biasa, jadi mustahil baginya untuk melukai Qin Haodong, jadi dia pun melayangkan pukulan. Setelah pukulan ini, bahkan dia sendiri terkejut. Tidak hanya sangat kuat, tetapi juga jauh lebih cepat. Hampir dalam sekejap mata, pukulan itu mencapai wajah Qin Haodong. Qin Haodong mengulurkan tangan dan menangkis tinju Li Dabao. Tinju itu memiliki kekuatan tingkat kelima dari kekuatan tersembunyi. Li Dabao, yang awalnya hanyalah orang biasa, mampu mengerahkan kekuatan tingkat kelima dari kekuatan tersembunyi setelah mengenakan pakaian ini. Orang bisa tahu betapa kuatnya pakaian ini. Tak heran jika para lelaki berbaju hitam ini tidak memiliki kekuatan layaknya seorang prajurit. Ternyata pakaian inilah yang menjadi sumber kekuatan mereka. Dia berbalik dan bertanya lagi kepada si kecil, "Dari mana pakaian ini berasal?" Si kecil menggeleng kosong. "Entahlah, setiap kali kita menjalankan misi, Kapten akan mengirimi kita baju tempur ini, entah dari mana Kapten mendapatkannya." "Yang kakinya patah itu kaptenmu?" "Ya, dia kapten kami, dia bertanggung jawab atas segala hal dalam kehidupan sehari-hari kami." "Di mana markasmu?" Si kecil berkata, "Kami juga tidak tahu ini, setiap kali kami bertugas, kami akan dibawa keluar dan mata kami akan ditutup, saat kami kembali, mata kami akan ditutup lagi, jadi kami tidak tahu di mana pangkalannya." Qin Haodong bertanya,
Apa yang akan kamu lakukan kali ini? Lelaki itu berkata, sebelum kita berangkat, Kapten sudah mengatur misi ini. Dia meminta kita untuk membunuh semua orang di sekitar kita setelah kita membuka area terlarang dan kemudian bergegas ke area terlarang untuk merampok harta karun di dalamnya. Jika kita benar-benar tidak bisa menyerbu ke daerah terlarang, kita harus menghancurkannya. Namun, kami tidak menyangka bahwa tugas itu akan gagal total. Qin Haodong kemudian mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang berguna, kecuali ini. Ia kemudian menanyai beberapa pria berpakaian hitam lainnya. Jawaban mereka pada dasarnya tidak jauh berbeda satu sama lain. Tampaknya para antek kecil ini hanya tahu sedikit. Pemimpin pasukan berbaju hitam seharusnya memiliki informasi lebih banyak, tetapi sayangnya, dia sudah meninggal sekarang. Karena memang begitu, hal ini hanya dapat diselidiki nanti. Dia berbalik dan menghampiri tubuh kapten. Pakaian orang ini jelas lebih canggih daripada yang lain. Setelah mengenakannya, seseorang dapat mencapai kemampuan bertarung dari alam kekuatan tertinggi. Dia menanggalkan pakaian orang itu. Dia ingin mencari kesempatan untuk membiarkan departemen profesional mengidentifikasi pakaian itu di masa mendatang, sehingga dia mungkin dapat menemukan petunjuk tentang orang-orang ini. Namun, saat itu, ia tiba-tiba menemukan tato yang sangat jelas di pergelangan tangan kiri mayat tersebut. Polanya adalah seseorang yang berlutut di tanah dan membuat gerakan menyembah. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ia pernah melihat pola seperti itu di pergelangan tangan Davis, Presiden Wilson Company. Itu seharusnya merupakan simbol sebuah organisasi. Namun, ia tidak tahu organisasi mana yang memiliki pola itu. Setelah diinterogasi, dia menyerahkan semua pria berpakaian hitam itu ke desa Hamong dan kemudian kembali ke kamar mereka bersama Li Jiumei. Li Jiumei juga sangat penasaran dengan identitas para pria berpakaian hitam ini. Dia bertanya, Haodong, menurutmu dari mana para pria berpakaian hitam ini berasal? Qin Haodong berkata, meskipun kami tidak menemukan dalang di balik ini, kami masih memiliki informasi yang diperlukan melalui interogasi tadi. Dengan jumlah prajurit maut yang begitu banyak, organisasi di balik mereka pasti memiliki sumber daya keuangan yang besar. Untuk dapat memiliki pakaian tempur yang canggih, mereka harus memiliki kekuatan ilmiah dan teknologi yang kuat. Yang terpenting adalah mereka benar-benar tahu tentang rahasia area terlarang dan jam bukanya. Mereka bahkan ingin mendapatkan apa yang ada di dalam area terlarang. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka akan menghancurkan area terlarang. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin mendapatkan apa yang ada di dalamnya, tetapi mereka juga takut desa Hamong akan mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Berdasarkan informasinya, dapatkah Anda menebak siapa mereka? Dia baru saja mengetahui tentang daerah terlarang desa Hamong beberapa hari yang lalu, tetapi pihak lain sudah sangat jelas tentang hal itu. Dia pasti sangat mengenal desa Hamong. Dia adalah teman atau musuh desa Hamong. Li Jiumei merenung cukup lama dan akhirnya berkata, desa Hamong kami selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi. Meskipun banyak orang tahu bahwa kami menyembah Ciyu, tidak banyak orang yang tahu tentang rahasia daerah terlarang. Dan kami pun tidak tahu apa yang ada di area terlarang. Mengapa orang-orang itu takut kami mendapatkannya? Aku benar-benar tidak tahu siapa mereka. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, menurutmu, apakah mungkin mereka adalah keturunan iblis alien? Mereka punya alasan untuk takut bahwa kita akan mendapatkan warisan Ciyu. Apa yang kamu katakan masuk akal. Ekspresi Qin Haodong juga menjadi serius. Tapi menurutku orang-orang ini bukan bagian dari Alien Demon, kemampuan tempur mereka terlalu lemah, kemungkinan besar mereka adalah anggota organisasi yang didirikan oleh Alien Demon, dan pria bertato itu mungkin penganut Alien Demon. Berbicara tentang ini, dia teringat pada Davis dari Wilson Company. Jika Wilson Company adalah milik organisasi yang dimiliki oleh Alien Demon, maka mereka telah mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Li Jiumei berkata, sayang sekali orang itu sudah meninggal sekarang, Li Dabao, si bodoh itu, bahkan tidak bisa melihat orang dengan baik. Jika orang itu masih hidup, kemungkinan besar kita akan bisa menggali informasi mengenai Alien Demon. Qin Haodong berkata, kamu tidak perlu terlalu banyak memikirkannya, aku yakin Kapten juga merupakan anggota sampingan dari Alien Demon, bahkan jika dia tertangkap, dia tidak akan banyak bicara. Karena kita sudah menemukan arahnya, mari kita perhatikan, kita pasti akan menemukan informasi lebih lanjut. Tapi satu hal yang kuyakini adalah bahwa iblis alien siap beraksi. Sekarang prioritas utama adalah mengembangkan kekuatan kita sendiri. Li Jiumei mengangguk. Kau benar, aku harus membuat anggota klanku lebih kuat secepat mungkin. Qin Haodong tinggal di desa Hamong selama 1 hari lagi dan kembali ke Shanghai keesokan harinya. Sebelum pergi, ia meninggalkan sejumlah besar pil untuk membantu masyarakat suku Jiuli meningkatkan kultivasi mereka. Li Jiumei tidak ikut bersamanya. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan di desa Hamong. Warisan Ciyu sangat mendalam. Ada banyak cara yang membutuhkan pewaris yang cocok. Pada saat yang sama, dia belum sepenuhnya menyerap semangat Ciyu.
Ketika Qin Haodong kembali ke Shanghai, Feng Wu tidak ada di sana. Hanya Nalan Wushuang yang ada di rumah. Di mana Feng Wu? Kemana dia pergi? Qin Haodong memikirkan tentang iblis alien di sepanjang jalan. Ketika dia kembali, dia ingin memberitahu Feng Wu tentang hal itu sesegera mungkin dan kemudian membiarkannya memberitahu rumah pedang Qihang, sehingga pasukan bawahan rumah pedang Qihang akan siap untuk mencegah invasi iblis alien sesegera mungkin. Nalan Wushuang berkata, dia pergi kemarin, dia bilang ada yang harus dia tangani dan menyuruhku untuk memberitahumu agar tidak meneleponnya. Aku yakin kamu tidak akan bisa menghubunginya selama beberapa hari ke depan. Apa yang sebenarnya dilakukan gadis ini? Qin Haodong bergumam, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Dia hanya bisa menunggu Feng Wu kembali. Pada saat itu, ponselnya berdering. Itu adalah Yakyu Yukime. Setelah panggilan tersambung, Yakyu Yukime berkata, Tuan, rapat bisnis ini sudah selesai, saya akan pergi ke Nihon besok, apakah Anda punya tugas lain? Qin Haodong berkata, tunggu aku akan datang kepadamu sekarang. Keberadaan iblis alien memberinya tekanan besar. Meskipun Yakyu Yukime adalah orang asing, dia sangat setia kepadanya karena kontrak tuan pelayan. Untuk meningkatkan kemampuan tempur seluruh umat manusia, dia memutuskan untuk membantu Yakyu Yukime meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Yakyu Yukime tidak tahu tentang ini. Dia mengira Qin Haodong hanya mencarinya untuk melakukan sesuatu di antara orang dewasa. Dia berkata dengan malu-malu, aku akan menunggumu di kamar. Bab 659 Kamu memiliki mimpi indah. Yakyu Yukime menutup telepon dan pipinya memerah. Sebenarnya, pertukaran bisnis telah berakhir beberapa hari yang lalu. Alasan mengapa dia tidak segera pergi adalah karena dia menantikan hari ketika Qin Haodong akan datang menemuinya. Setelah menunggu beberapa hari tanpa kabar, dia berinisiatif meneleponnya hari ini. Tanpa diduga, dia langsung menerima kabar baik. Meskipun dia sangat cantik, dia masih duduk di depan cermin dan berpakaian dengan hati-hati. Tidak lama kemudian pintu terbuka dan Qin Haodong masuk. Guru, Anda di sini. Yakyu Yukime mengenakan kimono dan bakiak kayu dan dia menyapanya dengan hormat dengan cara Nihon. Qin Haodong tidak mengatakan apa-apa. Dia menutup pintu, mengangkat Yakyu Yukime, dan berjalan ke tempat tidur besar di kamar itu. Yakyu Yukime mengulurkan tangannya dan tanpa sadar memeluk lehernya. Tampaknya ada bola api yang menyala di tubuhnya. Qin Haodong membaringkannya di tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk melepaskan kimononya. Ia mendapati bahwa wanita itu tidak mengenakan apapun di dalamnya dan sosoknya yang anggun dapat terlihat sekilas. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan gairah. Sekitar 2 jam kemudian, Yakyu Yukime tampak tersipu puas dan tersenyum bahagia di wajah halusnya. Dia mengalirkan ki sejatinya. Ketika dia merasakan kekuatannya, ekspresinya berubah dan dia berseru, Guru, bagaimana kultivasiku meningkat pesat, apakah aku berada di tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi? Dia telah menikmati kegembiraan selama kultivasi ganda, jadi dia tidak menyadari kultivasinya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ki sejati yang melonjak dalam tubuhnya telah mencapai level 9 alam kekuatan tertinggi hanya dalam beberapa jam. Tidak heran dia begitu terkejut. Di seluruh negerinya, hanya sedikit orang yang bisa mencapai level 9 alam kekuatan tertinggi. Kalaupun ada, mereka semua adalah orang-orang hebat. Meskipun metode kultivasi ganda adalah cara terbaik untuk meningkatkan kultivasi seseorang, langkah pertama adalah memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Setengah bulan yang lalu, Qin Haodong hanya seorang master di level 3. Dia tidak menyangka bahwa dia telah mencapai tingkat tertinggi alam kekuatan tertinggi begitu cepat. Kemajuan yang begitu cepat sungguh mengejutkan. Bagaimana dia melakukannya? Benar sekali, kau memang seorang master kekuatan tertinggi di level ke-9 sekarang. Saat kau kembali kali ini, yang harus kau lakukan adalah dengan cepat meningkatkan kekuatan keluarga Yakyumu. Tidak cukup bagimu untuk memiliki kultivasi yang tinggi saja, kau harus meningkatkan kultivasi yang lain dengan cepat. Qin Haodong berkata sambil mengeluarkan tas kain kecil yang telah disiapkannya, yang diisi dengan botol giok besar dan kecil. Ini adalah pil yang aku siapkan untuk keluarga Yakyumu, kembalilah dan temukan anak buahmu dan bantu mereka untuk berkembang dengan cepat. Terima kasih, Guru. Yakyu Yukime adalah wanita yang sangat cerdas. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ada yang tidak biasa dan bertanya, Tuan, apakah ada sesuatu yang perlu dilakukan keluarga Yakyu? Qin Haodong mempercayainya sepenuh hati. Dia memberitahu dia tentang situasi iblis alien dan akhirnya berkata, ketika kamu kembali, kamu harus bergegas dan meningkatkan kekuatan keluarga Yakyu. Selain itu, buat orang-orangmu lebih memperhatikan gerakan iblis alien. Jika kamu menemukan seseorang dengan tato khusus seperti itu, segera beritahu aku dan jangan bertindak gegabah. Saya tahu, Tuan, yakinlah bahwa keluarga Yakyu akan mengikuti jejak Anda. Yakyu Yukime berkata sambil membantu Qin Haodong mengenakan pakaiannya. Kembalilah dan buat persiapan sekarang, kau harus merahasiakan masalah iblis alien, jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Selain itu,
Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda menemui situasi yang tidak biasa, segera hubungi saya. Setelah Qin Haodong selesai berbicara, dia keluar dari kamar. Dia meninggalkan hotel dan pergi ke regu kriminal di kota timur. Di ruang pertemuan unit kepolisian kriminal, seorang pria setengah baya yang gemuk sedang duduk di kursi utama. Dia menatap Nalan Wuxia dengan matanya yang kecil dan penuh nafsu dan ada kilatan yang tak terkendali di matanya. Di bawah tatapan penuh nafsu pria itu, jejak rasa jijik melintas di wajah Nalan Wuxia. Dia berkata, "Direktur Chu, selamat datang di regu kriminal kami. Apakah Anda punya instruksi?" Pria setengah baya yang gemuk itu adalah Chu Xiongfei, Wakil Direktur Biro Keamanan Publik Shanghai. Dia juga atasan langsung Nalan Wuxia. Senyum palsu muncul di wajah Chu Xiongfei dan dia berkata, "Saya tidak punya instruksi untuk saat ini, Kapten Nalan masih sangat muda, tetapi Anda sudah menjadi Kapten Regu Kriminal, Anda masih muda dan menjanjikan." "Direktur Chu, saya tersanjung, saya hanya melakukan pekerjaan saya dengan baik." "Kamu tidak sombong atau tidak sabaran, itu bahkan lebih terpuji." Kemunafikan dan nafsu di mata Chu Xiongfei membuat Nalan Wuxia sangat tidak nyaman. Dia berkata, "Direktur Chu, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, Anda dapat tinggal di sini. Saya masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan." Melihat Nalan Wuxia hendak meninggalkannya di sini, ekspresi Chu Xiongfei berubah, tetapi senyumnya segera kembali ke wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang disukainya. Jangan sampai Anda kelelahan, ketika anak muda ingin maju, jangan hanya memikirkan cara mengerjakannya, Anda juga harus bekerja pada aspek lainnya. Dia menatap Nalan Wuxia dengan senyum sinis. "Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan?" "Saya tidak mengerti, sebagai polisi wanita, saya hanya ingin melakukan tugas saya dengan baik." Melihat Nalan Wuxia tidak menanggapinya, wajah Chu Xiongfei perlahan berubah dan dia berkata, "Nalan Wuxia, aku akan jujur padamu, aku menyukaimu. Selama kamu bisa memenuhi permintaanku, aku bisa membantumu dalam kariermu dan tidak akan sulit bagimu untuk menjadi wakil direktur." "Direktur Chu, tolong jaga sikapmu, aku punya pacar." Wajah Nalan Wuxia langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka Chu Xiongfei bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu dengan begitu terang-terangan. "Jangan khawatir, dengarkan aku baik-baik." Chu Xiongfei berkata, "Aku rasa kamu juga tahu bahwa aku datang dari ibu kota, aku datang ke sini hanya untuk memperkaya pengalamanku dan kemudian aku akan dipromosikan ketika aku kembali. Selama masa ini, aku berpisah dengan istriku, selama kamu bisa menemaniku, aku tidak akan ikut campur dalam hubunganmu dengan pacarmu dan aku bisa membantumu maju dalam kariermu dan memastikan kamu punya banyak uang." Melihat orang ini tidak berhenti, Nalan Wuxia berkata dengan marah, "Chu Xiongfei, aku, Nalan Wuxia, tidak ingin menjadi pejabat dan aku tidak kekurangan uang, sebaiknya kau hentikan ide-ide kotormu." Setelah ditolak, Chu Xiongfei benar-benar marah. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada wanita yang tidak bisa dia dapatkan. Dia membanting meja dan berteriak dengan arogan, "Nalan Wuxia, jangan bersikap tidak tahu malu. Bahkan Dong Dicheng tidak dapat melindungimu jika kau membuatku marah. Jangan lupa bahwa aku berasal dari keluarga Chu di ibu kota. Aku tahu kau berasal dari keluarga Nalan di kota Jiangnan dan keluargamu memiliki beberapa kekuatan, tapi kenapa, keluarga Chu kita adalah keluarga bangsawan teratas di ibu kota dan bahkan di seluruh Huaxia, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Nalanmu." Semakin banyak dia berbicara, semakin sombong dia. Dengan dukungan keluarga Chu, dia cukup percaya diri. Nalan Wuxia berkata dengan marah, "Chu Xiongfei, keluar dari sini, aku tidak peduli seberapa kuat keluarga Chu. Keluar." Chu Xiongfei mencibir. "Jangan lupa bahwa aku adalah Wakil Direktur Biro Keamanan Publik Shanghai, seluruh Biro Keamanan Publik Shanghai adalah wilayahku, begitu kau menggangguku, kaulah yang akan keluar." Berbicara tentang ini, ekspresinya sedikit mereda. "Nona muda, mengapa kamu begitu keras kepala? Selama kamu menyetujui permintaanku, aku tidak hanya bisa membuatmu sukses di Biro Keamanan Publik Shanghai, tetapi juga membantu keluarga Nalan untuk melangkah lebih jauh. Jangan lupa bahwa aku didukung oleh keluarga Chu." Nalan Wuxia begitu marah hingga ada percikan api yang menyala di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tidak sabar untuk maju dan menghajar orang ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Chu Xiongfei bukan hanya atasan langsungnya, tetapi juga mendapat dukungan dari keluarga Chu. Mungkin dia juga akan menciptakan masalah besar bagi keluarga Nalan. Ekspresi puas muncul di wajah Chu Xiongfei. Tampaknya ancamannya efektif. Keluarga Chu dikagumi oleh orang-orang biasa. Apakah keluarga Chu sehebat itu? Pada saat ini, pintu ruang penerima tamu terbuka dan Qin Haodong masuk. Dia menepuk bahu wanita itu. "Serahkan saja padaku, kembalilah ke kantor dan tunggu aku." Nalan Wuxia tahu kemampuan Qin Haodong. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk meninggalkan ruang tamu. Melihat dia hendak pergi, Chu Xiongfei memukul meja dan berteriak,
jika kamu berani pergi, kamu tidak akan menjadi kapten di masa depan. Sebelum dia sempat selesai berteriak, dia mendengar suara keras dan mendapati dirinya telah ditampar, yang membuatnya terjatuh ke tanah. Qin Haodong melirik Chu Xiongfei dan berkata sambil mencibir, "Sial, mimpimu benar-benar indah." Chu Xiongfei bangkit berdiri, menunjuk Qin Haodong dan berkata dengan marah, "Nak, siapa kamu?" Qin Haodong menamparkan wajah Chu Xiongfei lagi dan berkata, "Bukankah ibumu pernah berkata bahwa kamu tidak boleh menggunakan jarimu dengan sembarangan? Ini menunjukkan bahwa kamu sangat tidak berpendidikan." Baru saja, di luar pintu, dia sudah mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Pria di depannya berasal dari keluarga Chu dan ibunya juga berasal dari keluarga Chu. Dari segi hubungan darah, mereka mungkin masih saudara. Namun, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Chu. Saat itu, keluarga Chu lah yang ingin melakukan sesuatu kepadanya. Keluarga Chu jugalah yang menyebabkan ibunya berkeliaran di dunia luar sendirian selama bertahun-tahun. Chu Xiongfei bangkit dari tanah lagi. Saat ini, dia menyesalinya. Baru saja, untuk berbicara dengan Nalan Wuxia, dia menyuruh semua orang di sekitarnya pergi. Sekarang dia dipukuli seperti anjing, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun untuk membantunya. "Wah, biar ku beritahu, aku wakil direktur Biro Keamanan Publik Shanghai, kau tidak boleh menyinggung perasaanku, jika kau memukulku, tidak akan ada tempat untukmu di Huaxia." Kata-katanya sangat keras, tetapi matanya penuh ketakutan. Dia tidak berani lagi menunjuk Qin Haodong. Qin Haodong tersenyum dingin. Meskipun dia tidak bisa berbuat banyak kepada pria ini demi ibunya, dia harus menghukum pria ini karena memiliki ide tentang wanitanya. Dia melangkah maju dan meraih Chu Xiongfei. Tangannya bergerak cepat dan segera menanggalkan pakaian Chu Xiongfei, bahkan tidak menyisakan sehelai pakaian pun. Chu Xiongfei benar-benar panik dan berteriak ngeri, Kau, apa yang akan kau lakukan?" Qin Haodong meliriknya dan berkata dengan nada meremehkan, "Peralatan sekecil itu, lebih baik tinggalkan saja di rumah. Beraninya kamu punya ide-ide kotor seperti itu." Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memfilmkan Chu Xiongfei. Bab 660 Benih Iblis. Melihat Qin Haodong akan merekam tubuhnya yang telanjang, Chu Xiongfei panik. Jika video semacam ini menjadi viral, itu akan menjadi mengerikan. "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini." Sambil berteriak, dia ingin mengangkat tangannya untuk menutupi bagian tubuhnya yang penting dan wajahnya, tetapi dia terkejut karena lengannya telah kehilangan kemampuan untuk bergerak. "Apa yang kau lakukan padaku?" Chu Xiongfei meraung dengan marah. "Jangan berteriak, atau orang lain akan salah paham bahwa aku tertarik padamu." Qin Haodong berkata sambil menyimpan ponselnya. Dia menghampiri dan menepuk pipinya yang bengkak. "Bersikaplah baik di masa depan, atau aku akan membiarkan orang-orang di seluruh dunia melihat tubuhmu." Setelah itu, dia mengambil pakaian-pakaian yang berserakan di lantai, keluar dari ruang penerima tamu dan membuangnya ke tempat sampah. Adapun bagaimana Chu Xiongfei yang telanjang akan mengambilnya, itu sama sekali bukan urusannya. Ketika dia tiba di kantor kapten, Nalan Wuxia sedang berdiri di depan meja dan wajahnya pucat pasi karena marah. Qin Haodong memeluknya dan menciumnya dengan lembut. "Baiklah, jangan marah, aku sudah menghukum babi gendut itu untukmu." Nalan Wuxia bertanya, "Apa yang kau lakukan padanya?" Dia juga takut Qin Haodong akan bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, Chu Xiongfei adalah atasannya. Qin Haodong menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir dan berkata, "Bagaimana, apakah kamu puas?" "Itu tindakan yang sangat buruk." Nalan Wuxia tertawa sebentar lalu berkata, "Memang benar kau melampiaskan amarahku, tetapi tidak baik bagi Chu Xiongfei untuk dikurung di sini, bagaimanapun, ini adalah regu kriminal. Siapa peduli, lagi pula, tempat ini tidak ada hubungannya denganmu." Nalan Wuxia berkata dengan heran, "Saya kapten di sini, bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya dengan saya? Anda akan segera mengundurkan diri." Qin Haodong mengambil pena di meja, mengeluarkan selembar kertas, dan menulis kata-kata, "Saya mengundurkan diri." Dia berbalik dan menyerahkan pena di tangannya kepada Nalan Wuxia. "Ini surat pengunduran dirimu, tanda tangani." "Mengapa saya harus mengundurkan diri?" Nalan Wuxia melotot padanya dan berkata, "Jika aku mengundurkan diri, apakah kamu akan menjagaku?" "Tentu saja aku akan menjagamu. Kau mau itu?" Qin Haodong berkata, "Aku akan pergi ke ibu kota dalam beberapa hari. Apakah kau masih akan menjadi bagian dari kepolisian di ibu kota? Ikutlah denganku. Benarkah itu? Apakah kamu benar-benar bersedia merawatku selama sisa hidupku?" Suara Nalan Wuxia sedikit bergetar. Sikap Qin Haodong terhadapnya tidak pernah begitu jelas. Hari ini, dia berkata bahwa dia ingin menjaganya, yang membuatnya merasa sangat bahagia, meskipun itu datang terlalu tiba-tiba. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu benar, apakah kamu mau?" tentu saja aku bersedia." Dia meraih pena di tangan Qin Haodong,
menandatangani namanya di surat pengunduran diri, berganti pakaian dari seragam polisi dan berjalan keluar dari regu kriminal, bergandengan tangan dengannya. Sayang, kita mau kemana? Nalan Wuxia bersandar di bahu Qin Haodong, wajahnya penuh kebahagiaan. Hari ini adalah hari spesial kita, tentu saja, kita harus pergi ke tempat yang bagus. Qin Haodong membuka pintu mobil dan mempersilakan Nalan Wuxia masuk ke dalam mobil. Kemudian, ia melaju ke pantai. Dia akan melakukan sesuatu yang sangat penting dengan Nalan Wuxia hari ini, jadi tidak tepat baginya untuk pulang. Jadi dalam perjalanan ke sini, dia menelepon Ma Wenzhuo dan memintanya untuk menyiapkan rumah untuknya. Ma Wenzhuo telah menyiapkan villa terindah untuknya melalui suatu koneksi yang tidak diketahui. Villa itu menghadap ke laut dan sangat indah. Itu memang tempat yang bagus untuk bertemu kekasihnya karena jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka masuk ke dalam villa. Dekorasi di dalamnya sangat unik, mewah dan romantis. Di ruang tamu, ada pola hati ke hati yang terbuat dari mawar merah menyala. Tempat tidur besar di kamar tidur ditutupi dengan kelopak mawar yang indah. Ada meja makan yang indah di teras villa, dengan berbagai macam hidangan barat yang lezat, dengan sebotol anggur merah di sebelahnya. Saat mereka duduk dan menikmati hidangan lezat, mereka menikmati angin laut yang sejuk dan lembab, serta pemandangan laut yang unik. Qin Haodong mengangguk dalam hatinya. Ma Wenzhuo adalah seorang pria lajang, tetapi cara dia mengatur ini sangat romantis. Dia tidak tahu bahwa untuk mendapatkan pacar secepatnya, Ma Wenzhuo baru-baru ini membaca berbagai cara memperlakukan seorang gadis dengan baik di internet. Tata letak ruangan didasarkan pada kiat-kiat yang telah dia peroleh. Dia ingin menguji efeknya pada Qin Haodong. Kamu belum makan, sebaiknya kita makan sedikit. Qin Haodong mengantar Nalan Wuxia ke meja makan. Ia mengambil botol dan menuangkan segelas anggur untuk mereka masing-masing. Nalan Wuxia jelas menikmati suasana seperti ini dan wajahnya penuh kebahagiaan. Dia menyesap anggur merah dan bertanya, Haodong, kemana saja kamu akhir-akhir ini, kenapa kamu tidak datang menemuiku? Mereka makan dan berbincang. Qin Haodong bercerita tentang pengalamannya baru-baru ini di Hong Kong dan desa Hamong. Tentu saja, dia secara otomatis mengabaikan situasi dengan wanita-wanita lainnya. Meskipun Nalan Wuxia sangat jelas tentang beberapa hal, mengetahuinya berbeda dengan mendengarnya. Setelah mendengar tentang rahasia kuno itu, Nalan Wuxia membuka mulutnya karena terkejut. Aku tidak menyangka akan seperti ini, bahwa iblis alien ada di sini. Qin Haodong berkata, dunia ini tidak sedamai kelihatannya, dunia ini penuh dengan bahaya kapanpun dan dimanapun, jadi saya ingin membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Sambil berbicara, dia bercerita tentang metode kultivasi berpasangan. Nalan Wuxia tersipu. Dia tidak menyangka Qin Haodong memiliki metode yang begitu hebat. Dasar orang jahat, beraninya kau menggunakan cara seperti itu untuk mengambil keuntungan dari seorang gadis. Qin Haodong berkata, ini bukan memanfaatkan seorang gadis. Aku harus memiliki cinta sejati. Jika dua orang tidak dapat sepenuhnya saling percaya dan melepaskan satu sama lain, mereka tidak dapat menyelesaikan kultivasi berpasangan. Nalan Wuxia menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Melihat wanita cantik di depannya, Qin Haodong tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia berdiri dan memasang penghalang pertahanan di ruangan itu. Kemudian dia menggendong Nalan Wuxia dan berjalan ke tempat tidur besar yang ditutupi kelopak mawar. Dia melonggarkan pakaiannya dan membaringkan tubuhnya yang seperti batu giok di atas tempat tidur. Tak lama kemudian, mereka bertemu satu sama lain dengan jujur. Nalan Wuxia, yang biasanya sangat berani, menjadi sangat pemalu saat ini. Pipinya tidak hanya seperti apel matang, tetapi kulitnya yang putih dan lembut memiliki cahaya merah muda lembut, yang membuatnya tampak sangat menarik. Wuxia, apakah kamu siap? Aku datang. Qin Haodong berbisik di telinganya. Tunggu sebentar. Nalan Wuxia mendorong bahunya dan berbisik, hari ini adalah pertama kalinya bagiku, aku tidak ingin ini tercampur dengan terlalu banyak hal, aku ingin memiliki kenangan yang murni. Qin Haodong bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Itu metode kultivasi gandamu, sebaiknya kau gunakan nanti, bukan sekarang. Berbicara mengenai hal itu, dia sangat pemalu sehingga suaranya sangat rendah, sehingga tidak dapat didengar. Bagaimana mungkin Qin Haodong tidak mengerti? Dia terkekeh dan berkata, kau benar, mari kita lakukan sesuatu yang murni. Dengan erangan pelan, mereka menyatu menjadi satu. Nalan Wuxia juga menyelesaikan perubahan terpenting dalam kehidupan seorang wanita. Setelah sekian lama, Qin Haodong menyelesaikan gerakan terakhirnya. Mereka berpelukan erat, menikmati kehangatan setelah bercinta. Tetapi pada saat ini, tubuh Nalan Wuxia mengeluarkan suara pelan dan kemudian ki asli di dantiannya langsung menjadi bergejolak, seperti magma mendidih, mengalir deras ke seluruh anggota tubuhnya. Apa yang terjadi, Haodong? Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak perlu menggunakan kultivasi berpasangan? Nalan Wuxia berpikir bahwa Qin Haodong membantunya meningkatkan kultivasinya. Tidak, aku tidak melakukannya.
Qin Haodong juga menyadari perubahan pada tubuh Nalan Wuxia. Dia meliriknya dengan rohnya. Pada saat ini, ki sejati dalam tubuh Nalan Wuxia menjadi sangat bergejolak. Ia seperti kuda liar yang tidak dapat dikendalikan sama sekali. Setelah memindai dantiannya, dia akhirnya menemukan akarnya. Ada bola hitam kecil yang mengambang di dantian Nalan Wuxia. Bola itu tampak seperti inti emas, tetapi sebenarnya bukan inti emas. Bola hitam itu terus berputar, melepaskan gumpalan ki hitam. Begitu ki hitam keluar, ia berubah menjadi ki sejati yang ganas dan memenuhi seluruh dantian. Ketika melihat bola itu dengan jelas, pupil mata Qin Haodong tiba-tiba mengecil. Apakah ini benih ajaib? Saat dia berada di dunia kultivasi, dia pernah bersentuhan dengan seni iblis, yang disebut keterampilan benih iblis. Beberapa kultivator yang mempraktikkan keterampilan iblis tidak mau mati saat mencapai akhir hidup mereka. Namun, jiwa mereka tidak cukup kuat untuk merasuki tubuh orang lain, jadi mereka memadatkan kultivasi dan jiwa mereka menjadi benih iblis dan diam-diam menanamnya di tubuh orang yang dipilih. Benih iblis biasanya tersembunyi dengan sangat baik di dalam tubuh, sehingga sulit ditemukan. Ketika tiba saatnya untuk matang, benih iblis akan dengan cepat menguat dan terlahir kembali di dalam tubuh orang yang dipilih. Benih iblis tidak hanya akan meningkatkan kultivasi ke tingkat asli pemilik benih iblis, tetapi juga melengkapi kepemilikannya. Bisa dikatakan bahwa ini adalah cara lain untuk memiliki tubuh. Sebaliknya, butuh beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Namun, efeknya lebih baik daripada memiliki tubuh secara langsung. Tidak hanya bisa mendapatkan kembali tubuh, tetapi juga bisa mengembalikan kultivasi yang dimiliki pengguna saat masih hidup. Setelah mengamati lagi, Qin Haodong memastikan bahwa bola hitam di tubuh Nalan Wuxia adalah benih iblis. Seseorang telah memberikan mantra padanya. Setelah melihatnya dengan jelas, ekspresinya langsung berubah. Dia mengeluarkan jarum perak dari sakunya dan menusukkannya ke otak Nalan Wuxia, di titik akupuntur Baihui di atas kepalanya, titik akupuntur Fengqi di kedua sisi dan pelipis, dengan cepat. Dalam sekejap mata, 7 jarum perak digunakan. Teknik penguncian jiwa. Qin Haodong segera mengunci harta karun suci Nalan Wuxia, yang merupakan cara terbaik untuk mencegahnya dirasuki. Selama harta karun itu tidak dapat dibuka, roh dalam benih iblis tidak akan dapat merasuki tubuhnya. Pada saat ini, momentum Nalan Wuxia tiba-tiba melonjak dan menjadi lebih kuat. Di bawah pelepasan energi sejati benih iblis yang terus-menerus, kultivasinya menembus semua hambatan, satu demi satu dan dalam sekejap mata, dia menembus level 1 dari alam kekuatan tertinggi. Kemudian, alam kekuatan tertinggi tingkat kedua, alam kekuatan tertinggi tingkat ketiga, dan alam kekuatan tertinggi tingkat kelima. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.